Di like, di subscribe, dan di share dulu guys. Kali ini pelanggan itu mengeluhkan ada tetesan oli di garasinya ya. Jadi di lantainya tuh ada tetesan bekas oli gitu. Lanjut kita cek dulu. Setelah kita cek, ternyata rembesan oli itu berasal dari area belakang ya, di antara transmisi dan blok mesin. Setelah kita perhatikan lebih detail, ternyata olinya warna coklat guys. Jadi kemungkinan besar oli mesin. Tapi kalau warnanya merah ataupun pink, bisa jadi oli metiknya yang rembes. Untuk lebih pastinya lagi, kita lakukan pengecekan pada stick oli mesin. Nah, di sini ternyata olinya berkurang ya. Jadi dia tuh tidak berada pada posisi seharusnya. Jadi dari data-data di atas dapat disimpulkan kebocoran berasal dari seal crankshaft belakangnya. Nah, untuk membongkar seal crankshaft belakang, berarti kita harus menurunkan transmisinya dulu. Sebelum transmisi diturunkan, kita akan lepas beberapa bagian. Jadi pertama lepas aki, kemudian lepas rumah filter udara, nanti juga melepas drip shaft sebelah kiri. Untuk sebelah kanan kita inggirkan saja, tidak perlu dilepas juga bisa. Setelah bagian atas semua sudah terlepas, selanjutnya kita lepas untuk motor starternya ya. Soalnya untuk baut pengikat antara drift plate dan torque converternya itu ada di belakang dari motor starter. Setelah 6 buah baut dari drift plate dan torque converter terlepas, transmisi siap diturunkan. Kemudian kita lepas mounting bagian belakang ya. Dan dengan dongkrak kita dongkrak transmisinya. Dan jangan lupa memberikan jack stand untuk di area mesin agar mesinnya itu tidak jatuh ke bawah. Setelah transmisi terlepas, di sini terlihat ada rembesan oli di bagian belakang dari drift plate-nya. Nah, di belakang drift plate ini adalah seal crankshaft belakang. Kita bongkar dulu drift plate-nya ya. Kita lepas semua bautnya, ada 8 kalau nggak salah. Setelah terlepas, nanti akan kelihatan bagian dari seal crankshaft belakangnya. Hati-hati jangan sampai selek. Untuk pelepasan seal crankshaft belakang tinggal congkel aja dengan obeng min, tapi hati-hati jangan sampai melukai permukaan dari dudukannya. Mohon diperhatikan ketika pemasangan seal crankshaft belakang, jangan sampai miring dan pastikan sudah rata ya. Jadi untuk tipe mobil ini baut yang terhubung dengan crankshaft harus disealer agar tidak bocor. Lanjut kita lakukan momen pada 8 baut pengikat antara drift blade dan crankshaftnya. Momennya sekitar 800 atau 900-an lah. Untuk transmisinya kita bersihkan sisa-sisa dari kebocoran dan pastikan tidak ada kebocoran dari seal input transmisinya. Jika terjadi kebocoran biasanya ada oli merah yang keluar di area bagian ini. Setelah dibersihkan kita siap lakukan pemasangan. Nah, kita pastikan dulu torque converternya itu sudah masuk penuh ya ke transmisi maticnya. Soalnya kalau tidak masuk penuh nanti ketika dipasang dia tuh tidak akan bisa pas di dudukannya. Ketika torque sudah masuk sempurna biasanya celahnya tuh tinggal dikit ya. Dan jangan sampai terlalu lebar. Ketika pemasangan torque sudah benar, ketika transmisi terpasang seharusnya torque bisa diputar seperti ini guys. Tapi jika torque-nya belum tepat,
ininya seret ya, nggak bisa diputar sama sekali. Jadi jangan dipaksa, mending diturunkan lagi dan dipastikan toknya sudah masuk sempurna. Untuk proses selanjutnya ya tinggal dilanjutkan, dirapikan semuanya, pasang drip shaftnya, pasang mountingnya, dan pasang akinya, pasang filter udaranya, isi oli maticnya, kemudian isi air radiatornya, kemudian lakukan tes jalan. Ya itu tadi proses penggantian dari seal crankshaft belakang yang bocor. Ya mungkin ada beberapa pelepasan atau pemasangan yang kiranya tidak dapat didokumentasikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.